Selamat siang Om Upeng. Selamat siang, Bos. Saya buka ini Om Upeng ya. Buka masker, izin buka masker ya. Karena ini, saya kira Om Upeng sudah ini juga ya. Sudah rapid test lah ya. Ya. Sudah rapid, sudah ini juga, sudah vaksin ya 2 kali. Puji Tuhan sudah. Oke, berarti kita aman ini kalau bukan ya Om Upeng. Siap. Oke. Kalau itu boleh saya ikut juga? Ya kita buka lah, buka Oke, sama-sama. Terima Oke. kasih banyak. Pemirsa Banera TV yang kami cintai, hari ini Banera TV berkunjung ke rumah seorang sahabat lama, sebenarnya sahabat lama yang sering kali berjumpa, namun tidak banyak yang kita ketahui tentang beliau gitu. Nah, dan hari ini kita coba menggali banyak hal dari seorang sosok orang muda ini, ternyata bisa memberikan kita banyak inspirasi lah gitu. Saya perkenalkan Om Yuvens Kurniawan. Beliau ini seorang orang muda yang dulu adalah TKD, tenaga kontrak ya daerah ya. Pernah jadi tenaga kontrak daerah. Siap. Oke. Ya, selamat siang pemirsa Banera TV. Dan yang menarik adalah dari beliau ini, di saat yang lain mengeluh soal kebijakan pemerintah untuk mengurangi TKD, lalu tidak dilanjutkan kontraknya, Pak Yuvens malah menjadikan itu sebagai sebuah peluang baru, sebagai sebuah kesempatan baru. Nah, gimana bisa diceritakan itu Pak Yuvens? Gimana awalnya Pak Yuvens kemudian masuk pegawai kontrak, lalu kemudian keluar, bagaimana? Ya, terima kasih. Sebenarnya ini sejak dulu saya sudah berniat untuk resign ya? Resign dari tenaga kontrak ini, hanya karena kebetulan saat ini momen yang tepat, karena sebelumnya saya sendiri yang minta untuk masuk tenaga kontrak. Tahun berapa Pak Yuvens masuk tenaga kontrak? Itu tahun 2008. 2008, lama juga Pak Yuvens. Ya betul. Sehingga momen sekarang ini momen yang tepat saya harus keluar dari pegawai kontrak, karena memang itu keputusannya harus diperkurang dengan kontrak. Membantu pemerintah juga ya? Membantu pemerintah. Membantu juga. Bupati biar tidak pusing gitu. Benar. Tidak pusing harus menseleksi ya. Berarti Pak Yuvens kemudian mau mengatakan ya udahlah saya satu gitu. Nggak jadi soal. Betul. Oke. Kalau boleh tahu Pak, ini kawan Yuvens ini, dulu di dinas mana? Oh, yang terakhir saya di kantor Bapeda. Bapeda. Sebelumnya di mana? Sebelumnya 2008 saya masuk di Dinas Perhubungan. Setelah itu tahun 2010 saya dimutasi atau di SK-kan ke Bapeda. Sampai di resign dari Bapeda. Ya. Nah, basicnya Pak Om Yuvens ini apa? Basic pendidikannya untuk ada di sana kemarin. Saya basicnya dari sarjana ekonomi. Oh, sarjana ekonomi. Pas lah sebenarnya ada di sana ya. Ya, betul. Lalu kan yang lain ini Om, banyak yang berteriak, banyak yang kemudian merasa bahwa ini tidak adil lah kebijakan pemerintah, apalagi sekelas Om Yuvens sebenarnya harus berteriak itu. Ya. Dari kemarin dari 2007 ya. Ya. Oke. Kenapa sih Om Yuvens pilih untuk seperti teman-teman yang lain untuk berdemonstrasi atau kemudian sebenarnya yang begini, lainnya? Om Irwan, kalau kita terus-menerus meratapi nasib atau kita mempersalahkan orang lain, kapan baru kita akan maju? Oke. Sehingga mendingan kita harus mencari solusi, bukan kita berkutat di masalahnya. Sehingga pas saya diresmikan untuk keluar dari tenaga kontrak, saya langsung cari solusinya. Salah satunya saya harus berkarir masuk ke bisnis. Kebetulan saat saya keluar langsung PT Yomari menyambut saya masuk ke. Oke, sebentar baru kita bicara Yomari. Kan gini Om Yuvens. Ya. Banyak orang kemudian berpikir ketakutan orang keluar itu kan ada, jujur lah ya, suka tidak suka ketika kita jadi pegawai kontrak atau apapun itu. Ya. Atau karyawan, ada kan kestabilan ekonomi di sana Pak Yuvens. Betul. Ada gaji tiap bulan. Apa Pak Yuvens tidak takut kemudian tidak pikirkan itu?
bahwa Ya. aduh gimana saya ini. Benar Pak Iro. Awalnya saya pikir juga kayak begitu. Namun saya harus berpikir kita harus memulai. Kalau kita sampai kita cari-cari bisnis yang paling tepat yang akan menghasilkan uang, sampai kapanpun kita akan tidak memperoleh kesempatan itu. Sehingga kita harus menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan menciptakan lapangan pekerjaan, berarti kita harus merasa memiliki. Dengan merasa memiliki, saya yakin dan percaya pasti akan membuahkan hasil. Apa yang Pak Yufens lakukan hari ini? Setelah diresignkan nih. Ya. Nah, apa yang Pak Yufens lakukan sekarang untuk kembali ya menstabilkan ekonomi keluarga ini? Gitu. Oke. Ya, untuk sementara karena kebetulan selama tenaga kontrak daerah saya sambilan membuka kios sembako. Sehingga setelah saya keluar dari tenaga kontrak malahan kios lebih konsen lagi begitu. Untuk memecahkan masalah tadi itu, bagaimana saya mensiasati selama ini kan pendapatan saya stabil dari tenaga kontrak. Saya sambil mencari peluang yang baru. Kebetulan di sini PT Yomari mengajak saya untuk PT Yomari itu apa, Pak Yufens? PT Yomari itu salah satu PT yang bergerak di bisnis jaring macam franchise. Iya. Salah satu produknya adalah pupuk organik. Saya mengambil pupuk organiknya. Gitu. Oh, berarti dia franchise, lalu kemudian ada banyak produk, Ya. lalu Pak Yufens mengambil produk pertanian. Kenapa harus mengambil produk pertanian? Ya, betul sekali. Pertanyaan yang bagus. Kebetulan selama ini saya berkutat dengan tanaman organik, dan kebetulan saya juga hobinya di tanaman organik. Ya, pas kebetulan saya juga diajak untuk bergelut di bisnis organik, ya passionnya saya cocok di situ, sehingga saya langsung sambut tanpa berpikir panjang. Berarti produk yang Pak Yufens mau pasarkan ini, yang bisnis hari ini adalah ini pupuk organik sebenarnya. Ya, betul. Pupuk organik. Ya. Nah, ini yang ini modelnya nih Pak Yufens. Ya, oke. Oke. Nah, dan pupuk sekecil ini bisa satu-satu gini ini bisa untuk memupuki berapa luas Untuk sawah atau kebun gitu. ya, betul sekali. Ini ya untuk saya secara singkat saja untuk presentasikan, untuk satu saset ini bisa mencukupi 60 liter air. Berarti kurang lebih 3 tangki alat semprot. Terus untuk 1 hektar sawah itu bisa digunakan hanya 6 saset Yomari Golden Organic ini, sehingga tetap menghemat biaya produksi untuk petani ya? petani dibanding pupuk-pupuk lain yang mereka sering pakai selama ini. Nah, sekarang kan gini, Pak Yufens kan mengambil langkah nih, setelah keluar dari pegawai kontrak bisnis ini. Kadang kan barang baru itu Pak Yufens, ya gimana ya, bukan soal memasarkan saja gitu. Ya, betul. Jangan sampai nggak teruji benda ini gitu. Oke. Kan itu menimbulkan masalah baru buat Pak Yufens nanti. Kalau misalkan orang pakai Yomari ini ternyata bukannya tanamannya lebih baik, malah kerdil misalkan malah kerdil, dan ini Pak Yufens sedang membangun bisnis dan mau memberdayakan petani, malah jadi masalah baru nanti gitu. Siap, betul sekali, pertanyaan bagus. Kebetulan saya juga masuk ke jaringannya mereka ini. Awalnya dilema, saya masuk apa tidak. Setelah saya pelajari tutorialnya mereka terus latar belakang perusahaannya, terus lalu saya aplikasikan selama kurang lebih 3 minggu sekarang ini di seputaran rumah maupun di persawahan seputaran Kota Labuan Bajo. Teori sama prakteknya nyata, makanya saya lebih percaya. Ada nggak video atau fotonya itu? Jangan sampai itu kan biasanya promosi kan. Jangan sampai ini kan hanya promosi. Ada nggak videonya atau gambar? Siap. Untuk video atau foto yang kita lakukan selama kurang lebih 3 minggu ini,
ada kita. Dan menunjukkan banyak perubahan. Berarti benda ini tidak kaleng-kalengan lah ya. Benar, betul sekali. Nah, Ya. nah, ini sekarang ini secara ekonomis ini Pak Ivan, ini menjanjikan nggak ini secara keuntungan? Apakah bisa mengganti pendapatannya Pak Yuvens? Oh ya, siap. Ya, menurut saya untuk teman-teman yang mau mengambil potensi bisnisnya di Yomari Golden Organic ini sangat menjanjikan sekali karena kebutuhan pupuk itu terus menerus dia selalu Ya. Sehingga kalau misalnya ada teman-teman yang mau bergabung untuk berbisnis Yomari, yuk saya ajak, ayo kita gimana skemanya keuntungan? Jangan bilang keuntungan tapi orang juga nggak dikasih tahu gitu loh skemanya gimana ini keuntungannya. Ya, kalau kita tahu tentang franchise nanti kita akan tahu bagaimana sistem keuntungannya. Sehingga untuk itu kalau kita sudah mau berkutat ke bisnisnya, minimal kita harus menjadi reseller gitu. Kalau kita hanya sampai di pemula atau pembeli saja, kita hanya keuntungan hanya diperoleh dari produknya saja, selisih antara harga perusahaan dengan eceran. Tapi kalau jadi reseller banyak ya, itu. Selain hasil dari perbedaan harga dari perusahaan dengan eceran, kita juga bisa mendapat keuntungan menduplikasi orang. Siapa yang mau menjadi reseller bisa melalui kita. Dan nanti itu mendapat keuntungan lagi. Dapat bonus dari perusahaan. Berarti ini kayak multi level marketing ini. Ya, dia levelnya di bawah multi level marketing karena dia di support langsung dikonversi ke produk, bukan hanya kasih modal baru kita ikut kerja jejaringnya gitu. Oke. Ini bukan soal jejaring saja, tapi soal produk juga yang menjanji yang berkualitas lah ya. Betul. Ke depan kita bisa kalau kita sudah tidak mau bergabung ke jaringannya, kita bisa berkutat untuk jadi distributor pupuknya. Distributor pupuknya. Distributor berarti kita bermain di jumlah, semakin banyak jumlah pupuk yang keluar, keuntungannya pasti semakin besar. Jangkauan wilayah ini Pak Yuvens, kan kita bicara soal pekerjaan Pak Yuvens tadi. Pak Yuvens ini menjangkau wilayah sampai di mana saja bisnisnya Pak Yuvens? Ya, kebetulan Yomari Golden Organic ini masuk ke Manggarai Barat baru kurang lebih 3 minggu. 3 minggu? Ya, tapi karena saya optimis, bukan hanya tujuannya ke bisnis, tapi tujuan untuk membantu para petani. Dalam tempo 3 minggu ini saya sudah merambah sampai ke Manggarai. Kabupaten Manggarai. Kabupaten Manggarai. Gitu. Untuk Manggarai Barat saya sudah masuk ke beberapa kecamatan sehingga mereka siap untuk membantu saya menjadi reseller tiap kecamatan. Oke, untuk berbagi cerita lah, bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman juga yang kemudian mungkin saja tertarik mengikuti jejaknya Pak Yuvens gitu, berbisnis ini gitu, atau kemudian dia bisa berbisnis lain lah. Gitu. Boleh buka nih, ini omset Pak Yuvens ini selama 3 minggu udah berapa Pak Yuvens? Omsetnya. Boleh nggak itu dibuka? Ya, oke, betul. Selama 3 minggu ini kan kita sudah menjadi dari reseller menjadi agen. Karena yang lain kan kalau sudah ada reseller berarti kita harus naik jadi agen kan, untuk mensuplai ya kurang lebih dari produknya kita kelihatannya. Iya, dari produk, omset produknya udah berapa? Itu kurang lebih keuntungannya. Bukan keuntungan nih, saya bukan bicara keuntungan, omset seluruhnya. Omset? Iya. Oh, omset. Omsetnya kurang lebih 30 juta. Dalam 3 minggu? Dan itu jauh sekali dengan pendapatan ketika Pak Yuvens jadi pegawai kontrak. Siap, betul. Gitu. Ya. Sehingga lebih baik memilih inilah ya. Iya, betul. Oke. Kalau kemudian teman-teman ini mau bergabung dengan Pak Yuvens ini, jadi reseller atau misalkan Pak Yuvens mau berbagi nomor telepon nggak untuk teman-teman nelpon atau apa nanti biar kita masukkan dalam ini gitu. Baik pemirsa, kalau seandainya teman-teman berminat untuk bergabung dengan tim kita Yomari Golden Organic, bisa hubungi kita di nomor ini ya, nomor ini ya. Okay. Nomor di bawah ini. Gitu ya. Okay. Nomor di bawah ini dengan alamatnya. Gambaran nih. Harga per ini berapa Pak Yuvens?
kalau petani. Ini isinya berapa nih satu dos ini? Oh, iya. Golden organik ini. Untuk satu box itu jumlahnya 3 saset, 10 saset. 10 bungkus, 10 saset gini. Ya, 10 Oke. saset begini. Terus harga satu box itu dari perusahaannya 300.000. 300.000. Oke. Sehingga Berarti 30.000 per saset. 30.000 per saset. Oke, Gitu. oke. Di teman-teman eceran mereka menjualnya 35.000 per saset. Sehingga mereka tanpa bergabung dengan Yomari juga pun mereka sudah bisa. Terus kalau mau lebih untung lagi harus gabung gitu. Betul. Kalau kita bergabung malahan omsetnya keuntungannya lebih besar karena kita memotong harganya setengah dari harga 300.000, 175.000. Nanti soal bagaimana silakan datang langsung ketemu Pak Yuvens ya. Siap. Dan Pak Yuvens selalu punya waktu lah untuk itu gitu. Nah, sekarang gini Pak Yuvens. Sebagai mantan pegawai kontrak ini Pak Yuvens. Kan ini kan terjadi banyak apa Pak Yuvens? Banyak kebijakan pemerintah sekarang ini memang menimbulkan banyak pro dan kontra kan soal pegawai kontrak itu. Nah, tapi kebijakan ini kan muncul juga dari keteledoran masa lalu Pak Yuvens. Betul. Nah, apa yang Pak Yuvens mau sampaikan kepada pemerintah sekarang nih dalam situasi begini? Apakah pertahankan pegawai kontrak atau kemudian buatlah skema lain, bisa mendukung Pak Yuvens misalkan dalam bisnisnya atau apa yang diharapkan? Ya, terima kasih Pak Iron. Kalau dari sudut pandangnya saya, karena saya juga tidak bisa mempersalahkan siapa-siapa. Ini tergantung kembalinya ke pemimpin, hati nurani pemimpin. Kalau sudah siap menerima teman-teman kontrak bergabung, ya kita jangan terlalu terpaku di aturan. Harus bisa diterjemahkan aturan sama hati nurani, gitu. Sehingga kalau berhadapan dengan hati nurani, ya kita harus siap konsekuensi. Bagaimana jalan keluarnya? Jangan hanya mencuci tangan gitu. Dan tiap tahun nanti berganti pemimpin nanti ganti lagi kebijakan. Ya, gitu. Sehingga kembali ke hati nurani. Kalau kita punya niat untuk mensejahterakan masyarakat, terus kita sudah menggunakan tenaganya mereka, kita juga harus. Mereka kan bukan hanya pribadi, mereka ada keluarganya di belakang. Gitu. Semisal gini, kaget-kaget Pak Yuvens kan udah running nih dengan produknya, dengan bisnisnya, ada toko sembako, ada ini juga ada bisnis ini. Setahu saya juga punya properti juga gitu. Itu kan Pak Yuvens. Pertanyaan saya kan gini Pak Yuvens. Kalau besok misalkan pemerintah kaget-kaget menelpon Pak Yuvens, Pak Yuvens masuk kerja lagi dong. Terima nggak? Ya. Atau kemudian tetap bertahan dengan pilihannya hari ini? Ya, untuk sekarang kayaknya saya lebih memilih ini. Fokus di bisnis saja ya? Ini, ya. Karena keuntungannya jelas. Betul. Gitu. 3 minggu 30 juta loh. Berarti 10 juta per minggu omset. Betul. Nah, Ya. kalau tadi bilang keuntungannya bisa sampai 50%, setengahnya. Ya. Wah gila itu 15 juta. Iya, betul. Itu mengalahkan gaji kepala dinas Pak Yuvens. Siap. Oke. Pak Yuvens, apa yang ingin Pak Yuvens sampaikan kepada teman-teman yang lain, teman-teman muda yang lain? Karena kita di akhir nih. Siap. Apa yang Pak Yuvens mau sampaikan? Ya. Kepada teman-teman muda, teman-teman yang sama pegawai kontraknya, mungkin saya sudah di resign. Ya. Baik, terima kasih Pak Iron. Buat teman-teman muda, khususnya teman-teman saya seperjuangan yang sudah di-resign dari tenaga kontrak, saya minta kita tetap bersemangat. Kita tidak boleh berkutat dengan masalah dengan topik tenaga kontrak resign ini. Ayo kita kembali bangkit. Kita tahu kita sekarang menjadi kota super premium. Kalau kota super premium berarti kita levelnya seperti Jakarta. Jangan sampai nanti kita hanya terpesona dengan menjadi kota super premium, tapi orang lain yang menikmati. Sehingga alangkah baiknya kita pandang kebijakan pemerintah ini untuk mendorong kita untuk lebih cepat membangun Manggarai Barat ini. Salah satunya dengan berdikari, menjadi entrepreneur. Gitu. Menjadi entrepreneur itu kata kuncinya. Okay. Mendorong muda menjadi entrepreneur. Dan Om Yuvens siap membuka diri siapapun yang mau gabung dengan Om Yuvens dalam bisnis ini. Ya, betul sekali. Gitu. Ya. Termasuk teman-teman yang seperjuangan kemarin ya. Oke. Terima kasih Om Yuvens. Obrolan yang singkat tetapi sangat memberikan inspirasi bagi
teman-teman lain. Ya. Oke, sampai jumpa di kesempatan lainnya. Dan saya tunggu Om Yufes ceritanya nanti ke depan, ketika Om Yufes sudah menjadi seorang yang luar biasa, seorang yang kemudian sukses dengan bisnisnya. Bisa Oke. satu Apa? Gimana? Apa? dalam waktu dekat kita malahan lompat langsung ke stokis, kecepatan. Oh ya, mau buka stokis? Buka stokis. Kalau stokis berarti hanya satu di setiap kabupaten. Sehingga untuk ke depan kita bisa menjadi stokis khusus limari organik tingkat kabupaten. Ya, kita diundang lah untuk peresmian stokisnya Oke, nanti. siap, mantap. Oke, terima kasih Om Yufes. Terima kasih banyak, Pangeran. Ya.